Coba deh kamu pikirin sebentar. Pemain kayak Messi, Ronaldo, Neymar, Xavi, Iniesta, itu bukan muncul tiba-tiba terus jago begitu aja. Mereka semua lahir dari tempat-tempat yang istimewa. Tempat di mana bocah-bocah kecil diubah jadi legenda sepak bola dunia. Tapi pertanyaannya, klub mana yang paling jago mencetak pemain hebat? Akademi mana yang benar-benar bisa dibilang sebagai pabrik bintang sepak bola? Nah, di video ini aku bakal ajak kamu ngebahas top 5 klub paling jenius dalam menghasilkan pemain kelas dunia. Kita gak bahas siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling konsisten melahirkan bakat. Dan yakin deh, beberapa nama di daftar ini mungkin gak kamu sangka sebelumnya. Jadi siapin kopimu, ambil cemilan, dan pasang headset. Karena kita bakal jalan-jalan keliling dunia, ngintip dapur-dapur rahasia tempat para legenda sepak bola lahir. Ini dia, ranking klub penghasil pemain hebat siapa nomor 1. Gaskan, guys. Kalau ngomongin akademi sepak bola, Ajax tuh udah kayak pabrik cerdasnya dunia bola. Klub ini punya tradisi kuat dalam melahirkan pemain jenius, bukan cuma jago gocek, tapi juga ngerti taktik sejak remaja. Nama-nama kayak Johan Cruyff, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar, sampai generasi baru kayak Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, semua lahir dari sistem pembinaan Ajax. Bahkan, ada rumor kalau lulus dari Akademi Ajax, kamu nggak cuma dapat medali, tapi juga pemahaman hidup. Gaya main total football, penguasaan bola, dan kedisiplinan, semuanya diajarin sejak bocah, makanya jangan heran kalau Ajax itu meski gak selalu kaya raya, tapi nggak pernah kehabisan stok bintang. Bisa dibilang, Ajax itu bukan klub, tapi universitas sepak bola dengan gelar cum laude. Kalau ngomongin akademi yang legendaris di Inggris, Manchester United nggak bisa dilewatin, guys. Kamu pasti udah sering dengar soal Class of 92 itu geng paling berbahaya se-Inggris Raya di era 90-an. Ada David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, dan Nicky Butt. Mereka bukan cuma jebolan akademi, tapi juga tulang punggungmu waktu jadi Raja Inggris di era Sir Alex Ferguson. Dan yang keren, sampai sekarang akademimu tetap produktif. Ada Marcus Rashford, Scott McTominay, Kobbie Mainoo, bahkan dulu ada Mason Greenwood walaupun, ya, itu cerita lain ya. Akademimu juga punya rekor unik. Sejak 1937, mereka selalu punya minimal satu pemain akademi di skuad utama tiap pertandingan. 1937, itu zaman bola masih hitam putih. Tapi kadang, ada juga pemain muda yang terlalu cepat diangkat ke tim utama, lalu, hilang ditelan hype. Yah, itulah Mu, akademinya ibarat taman bunga. Ada yang tumbuh jadi mawar, ada juga yang tumbuh terus, tapi jadi rumput. Tapi tetap, Mu adalah salah satu penghasil talenta terbaik Inggris, dan akademinya bisa dibilang salah satu kebanggaan terbesar Old Trafford. Kalau ngomongin Portugal, kebanyakan orang mikirnya cuma Cristiano Ronaldo. Tapi tahu nggak kamu, tempat CR7 di tempat itu bukan Real Madrid, bukanmu, tapi Sporting CP, klub yang akademinya diem-diem bahaya. Selain Ronaldo, Sporting juga nyetak Luis Figo, Ricardo Quaresma, Joao Moutinho, Rui Patricio, dan si jago passing, Bruno Fernandes. Akademi mereka punya reputasi kelas dunia karena pinter banget bikin pemain matang sejak remaja. Lucunya, Sporting ini kayak sekolah jagoan, yang muridnya jarang lulus di sana. Karena sebelum sempat debut banyak yang udah dibajak klub-klub top Eropa. Bahkan ada joke di Portugal, kalau anak kamu bisa ngoper bola dan punya rambut keren, daftarin ke Sporting aja kemungkinan besar bakal jadi bintang. Yang bikin salut, meskipun dana mereka gak segila klub-klub Inggris atau Spanyol, mereka tetap jadi pabrik ekspor bakat nomor 1 di Portugal. Jadi kalau suatu hari kamu lihat pemain Portugal bersinar di Euro atau Piala Dunia, besar kemungkinan, dia dulu pernah disekolahin di Sporting. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu akademi paling ikonik sejagat sepak bola, La Masia, Barcelona. Bukan cuma tempat latihan, La Masia itu udah kayak kuil sepak bola tiki-taka. Alumninya, jangan ditanya, ada Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba, Cesc Fabregas. Pokoknya kalau digabungin, bisa bikin tim impian yang bikin FIFA pusing.
Yang bikin La Masia beda adalah fokus mereka bukan cuma di skill individual, tapi juga di visi, pergerakan tanpa bola, dan pemahaman ruang. Bahkan katanya, anak umur 10 tahun di sana udah ngerti cara main 4-3-3 lebih baik dari pemain senior klub tetangga. Tapi ya, nggak bisa dipungkiri, sekarang La Masia agak menurun pamornya. Pemain-pemain muda Barca sekarang udah nggak sebanyak dulu yang langsung nyetel di tim utama. Tapi jangan salah, DNA-nya masih hidup. Gavi, Lamine Yamal, Ansu Fati itu semua masih produk asli La Masia. Dan ingat guys, sekali kamu lahir dari La Masia, gaya main kamu bakal nempel terus kayak lem lemnya Messi. Oke guys, kita sampai di nomor 1, dan jujur aja, posisi ini wajib banget dikasih ke Santos FC dari Brazil. Klub ini tuh kayak peternakan legenda dari generasi ke generasi. Mereka selalu berhasil melahirkan pemain yang bikin dunia bergetar. Mulai dari Pele si raja sepak bola, terus lanjut ke Robinho, Neymar, Rodrigo, semua jebolan asli Santos. Dan yang bikin keren, Akademi Santos tuh nggak semewah Eropa, latihan di lapangan biasa, nggak banyak teknologi canggih. Tapi, dari situ lahir bakat yang susah banget ditiru. Bahkan Neymar waktu umur 11 tahun, udah main bola dengan gaya yang bikin pemain senior mangap. Di usia segitu, kita aja masih main bola plastik di gang rumah. Santos punya filosofi, bebasin pemain muda buat eksplorasi skill, bukan dibatasi taktik ketat. Makanya, pemain dari sini tuh punya karakter bukan cuma jago, tapi juga berani unjuk gigi. Intinya, kalau sepak bola adalah seni, Santos adalah galeri lukisannya, dan Neymar, ya dia karya mahalnya. Jadi itu dia, 5 klub yang menurut aku paling jago dalam menghasilkan pemain hebat di dunia sepak bola, mulai dari akademi yang sistemnya rapi kayak universitas, sampai yang latihannya cuma pakai pasir dan bola bekas tapi hasilnya luar biasa. Masing-masing punya filosofi dan cara sendiri, tapi satu hal yang sama, mereka semua percaya sama potensi anak muda. Sekarang aku pengen dengar pendapat kamu, menurut kamu, klub mana yang paling layak jadi nomor 1? Atau, ada nama lain yang kamu rasa harusnya masuk daftar? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu pendapat kamu bisa jadi bahan bahasan video selanjutnya. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, yang santai tapi tetap nambah wawasan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena di video-video berikutnya, aku bakal ajak kamu keliling dunia sepak bola, dari sisi yang gak biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal cerita di balik setiap pemain yang jadi legenda. Salam bola dari aku, dan tetap dukung talenta lokal, karena siapa tahu, legenda berikutnya lahir dari kota kamu.